memasuki lapangan apel. Barisan disiapkan. Kepada Institut Papua Barat Daya, hormat, berat, Laporan. lapor apel pagi ASN di lingkungan pemerintah Barat Daya, Senin 10 Maret 2025 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina apel diikuti oleh seluruh peserta apel. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia diikuti oleh seluruh peserta apel. Lapor pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Cek. Kerjakan. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji. 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Pembacaan telah melaksanakan, laporan selesai. Kembali ke tempat.
di hadapan saudara-saudara sekalian pada pagi ini dalam rangka memulai melaksanakan tugas-tugas kami berdua sebagai gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Barat Daya. Kita semua ada di sini dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman. Saya berharap semua yang hadir ini dalam suasana damai, tenang, penuh dengan persahabatan satu dengan yang lain. Bapak Ibu saudara sekalian, kita sekarang ada dalam nuansa yang baru. Ya, gubernur dan wakil gubernur baru. Kita harap para ASN di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga bisa dapat bergerak menyesuaikan dengan gerak langkah dari gubernur dan wakil gubernur Papua Barat Daya. Saya pada kesempatan yang baik ini pertama ingin sekali lagi mengajak kita semua bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan baik mengizinkan saudara dengan saya yang mendapatkan penugasan dari Tuhan sendiri untuk melayani masyarakat kita di Papua Barat Daya ini. Saya berharap supaya setiap kita harus menyadari bahwa kita ada di sini bukan karena maunya kita. Kita ada di sini karena memang perintah Tuhan, karena memang Tuhan. Kita termasuk orang-orang yang beruntung dari saudara-saudara kita yang lain. Banyak orang yang berjuang, berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendedikasikan dirinya untuk membangun tanah ini, negara ini, tapi hanya engkau dengan saya yang Tuhan pilih. Tuhan izinkan untuk ada dalam tanggung jawab yang saat ini kita emban masing-masing. Saya berharap pesan ini harus menjadi bagian dalam hidup kita, harus menginspirasi kita, sehingga kita dapat dengan totalitas mendedikasikan diri kita untuk melayani masyarakat kita dalam keadaan apapun, baik dalam suasana aman, damai, tapi juga dalam suasana-suasana yang sulit, susah. Sebagai ASN, kita tetap menjadi pelayan masyarakat. Hal yang kedua, bahwa saudara-saudara sebagai ASN, ingat bahwa ASN adalah penyatu, menjadi penyatu untuk memberikan pelayanan bagi semua masyarakat kita tanpa diskriminatif, tanpa membeda-bedakan, tanpa menuntut lebih. Tapi engkau dengan saya harus siap dengan segala kelebihan dan kekurangan yang kita ada pada kita untuk siap melayani masyarakat kita. Untuk itu saya ingin pada kesempatan ini ingin mengingatkan saudara-saudara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama,
sebagai ASN kita harus tahu kewajiban kita. Kita bekerja ini diatur, bukan kita yang mau atur diri sendiri, sehingga seenaknya saja masuk kantor atau tidak, tunggu nanti harinya baru datang mulai ngamuk untuk hak. Ini tidak diperbolehkan. Kita harus tertib kerja. Ingat bahwa kita hadir untuk melayani masyarakat kita. Maka saya minta dalam kasih Tuhan, saudara-saudara harus rajin masuk kantor, siap untuk memberikan pelayanan. Tapi memang keadaan kita sekarang ya, kalau kita semua masuk juga belum ada tempat duduk dan lain sebagainya. Tapi bukan itu alasan untuk membuat kita liar di luar. Saya sudah putar-putar sini 2 tahun, jadi saya tahu orang ini semua punya kelakuan. Jadi ini tidak boleh terjadi. Mari kita sama-sama. Hal yang kedua yang harus diperhatikan adalah bahwa kita ini kerja ini ya ada dalam satu unit. Kita sudah dibagi tugas sesuai dengan kewenangan yang kita miliki. Ya, saudara-saudara harus tunduk pada aturan itu, melaksanakan tugas. Ya, apa yang bisa saudara kerjakan, apa yang diperintahkan, dikerjakan. Kita harus menghargai struktur yang ada, posisi jabatan yang ada. Kita mau pintarkah, mau hebatkah, tapi kau harus tunduk pada aturan yang ada. Hari ini pimpinan ya, dia pimpinan, engkau staff. Ini harus dilaksanakan supaya tidak terjadi kegaduhan di dalam kita melaksanakan tugas-tugas kita sehari-hari. Ini yang ketiga. Ya, saya juga minta semua kita juga melaksanakan kewajiban kita sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing. Jadi pimpinan juga punya kewajiban, bukan hanya dia sekedar sebagai pimpinan, dia juga punya kewajiban. Kewajiban itu adalah mengorganisir staf yang ada di situ. Distribusi tugas merata. Jangan hanya 1-2 orang saja yang dominan dalam tugas-tugas yang ada, tapi staf itu harus diberikan ruang dan diberi tugas sesuai dengan fungsinya. Kalau tugas itu ada di bidang ini, ya sudah bidang itu staf di situ yang mainkan begitu. Jangan orang tertentu saja yang ini, tidak boleh. Ini dalam rangka upaya kita untuk memastikan stabilitas di dalam, maksudnya ketenangan, supaya pegawai kita bisa solid melaksanakan tugas. Tidak ada yang merasa lebih penting di situ dan ada yang ditinggalkan di situ, tidak boleh. Perhatian harus merata. Perhatian harus merata. Mulai dari clearing service sampai dengan para pejabat di atas.
Ini harus menjadi perhatian kita bersama. Hal yang berikut adalah semua saudara-saudara harus tahu tentang visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kita bergerak dalam satu nafas yang sama. Kalau ini yang bisa kita kerjakan, maka di sini akan kita menjadi paduan suara yang hebat. Terbagi dalam beberapa suara, tapi kita ada dalam satu harmoni yang indah. Orang bisa menikmati keindahan. Ini yang menjadi penting untuk saudara-saudara sekalian. Yang terakhir, nanti waktu banyak kita akan cerita lebih banyak lagi. Yang terakhir, pemilu kada sudah selesai. Sekarang yang jadi gubernur dan wakil gubernur ini Elisa Kambu dan Ahmad Masrau. Anda suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, yang jadi gubernur sekarang itu Elisa Kambu dan Ahmad Masrau. Elisa Kambu, Gubernur Papua Barat Daya, adalah pejabat pembina kepegawaian. Maka saya bertanggung jawab penuh atas saudara-saudara sekalian. Untuk itu, saya ingin mengajak kita semua untuk tinggalkan masa lalu. Sekarang kita mulai di era yang baru. Tidak ada lagi perbandingan. Oh, dulu boleh, sekarang itu yang tidak boleh. Karena pepatah bilang, lain koki, lain masakan. Lain guru, lain ajaran. Saat ini pemerintah pusat sedang menggerakkan upaya efisiensi, menggalakkan efisiensi baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah bawahannya. Saya pastikan bahwa perubahan ini tidak boleh mengganggu semangat kita untuk melayani masyarakat. Saya pastikan bahwa hak-hak saudara itu menjadi prioritas utama. Yang penting gaji atau tambahan penghasilan apa ini yang harus menjadi prioritas pertama. Kalau itu tidak ada, baru kamu tidak boleh masuk kantor. Kita dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan kita. Pelayanan tidak selalu identik dengan uang atau kegiatan-kegiatan yang besar, tapi sentuhan, sapaan itu adalah pelayanan yang paling yang membuat orang lebih mudah lagi, membuat orang lebih semangat lagi, percaya diri lagi bahwa dia bisa. Untuk itu
Saya sekali lagi ingatkan saudara-saudara, tidak boleh ada yang ikut mengembangkan isu sana sini bahwa ini karena efisiensi kita tidak bisa memberi perhatian pelayanan. Tidak, ini kebijakan pusat yang harus kita hormati, kita pastikan. Apalagi kita yang 90% masih tergantung sama pemerintah pusat ya. Kalau kamu punya uang sendiri baru kamu ribut, tidak apa-apa. Ya tahu? Saya harap ini menjadi perhatian kita bersama. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan memberi prioritas. Saya akan segera melakukan evaluasi terhadap APBD kita. Saya pastikan gaji hak pegawai tetap. Tidak ada distribusi semua merata. Kita akan fokus supaya ada yang kelihatan. Maka kita akan geser angka-angka yang ada, kita fokus pada program-program strategis sesuai dengan janji saya dan Pak Ahmad pada pemilu kada 2024 yang lalu. Jadi kita fokus, kita pastikan pegawai tetap, institusinya tetap ada, hak-hak yang melekat padanya tetap ada, tapi yang kegiatan itu kita akan coba lihat. Kita giring, kita dorong untuk hal-hal yang strategis, yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dan kalau kita tidak bisa laksanakan, dia akan berdampak kepada masyarakat. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan mungkin sektor yang kita perlu memberi perhatian adalah yang bisa peluang kita persiapkan, tapi dia bisa cari uang untuk tahun-tahun berikutnya. Nah, ini yang akan menjadi perhatian kita. Kita akan lakukan itu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itu kita lakukan hanya untuk masyarakat Papua Barat Daya, bukan untuk Elisa, bukan juga untuk Ahmad Nasrallah. Untuk itu, sekali lagi saya tetap mengharapkan kekompakan dan kerja keras kita semua bersama-sama. Saudara-saudara sekalian, saya juga ingin mengingatkan saudara-saudara supaya tidak boleh telinganya tipis. Lalat terbang, telinga berdiri. Nyamuk terbang, telinga berdiri. Maksud saya ingin pastikan kepada saudara-saudara bahwa ini suasana baru selesai pemilu kada. Jadi saudara-saudara harus tenang untuk bekerja. Tidak boleh dengar bisikan ini, cerita sana, tidak usah. Kita ada mekanismenya. Sebagai ASN kita tetap siap untuk bekerja. Soal evaluasi apa itu nanti kita sambil berjalan kita kerjakan. Kalau yang kerja baik, yang punya prestasi bagus, tapi kita juga akan memberi perhatian keseimbangan untuk kita semua. Mungkin kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan itu akan menjadi prioritas yang kita beri kesempatan supaya kita sama-sama urus negeri ini bersama-sama.
karena posisi kita ini, tugas jabatan itu hanya amanah, titipan, bukan milik ahli waris kita, sehingga kita berjuang dengan berbagai cara untuk mempertahankan. Jadi titipan. Jadi kalau suatu waktu pimpinan anggap perlu kasih ke yang lain lagi, kita juga bersyukur. Kalau Bapak Ibu coba ada juga di posisi mereka, kira-kira bagaimana? Saya ingin mengajak kita supaya berpikir juga begini. Jangan kita harus selalu melihat diri kita. Ada kelompok-kelompok lain lagi yang perlu mendapat perhatian kita bersama. Saya akan berkunjung ke semua OPD yang ada. Akan melakukan pertemuan di OPD, di tempat, supaya kita ingin berbagi bersama-sama. Jadi kalau saya datang jangan takut. Kalau ada yang tidak pas, ya silakan bersuara di situ. Jangan nanti bisik-bisik saja di belakang. Saya mau datang, pastikan kamu ini berani atau tidak begitu. Bukan berarti itu hukuman, itu bukan berarti kita langsung mengambil langkah, tapi kita ingin menjaring itu. Kita ingin supaya DPA itu menjadi milik bersama di situ. Tidak untuk satu orang, tidak untuk siapa saja, tidak. Karena yang kita kelolakan untuk pelayanan kepada masyarakat. Yang kita punya itu sudah yang hak gaji, tambahan penghasilan. Saya sudah lihat-lihat kemarin, tapi saya anggap kurang. Kalau Tuhan izinkan kita bisa kasih naik. Maka kalau kita kasih naik itu berarti kita fokusnya pelayanan kepada masyarakat. Sehingga tidak perlu rame-rame ke Jakarta. Tidak perlu rame-rame ke sini, tidak usah. Karena kerja tiap bulan sudah ada. Amin. Sudah tenang, tidak sibuk pikir anak sekolah bagaimana, sakit bagaimana, sudah bisa. Amin. Ini yang nanti kita coba lihat sama-sama ke depan. Yang berikut, ya, saya harap bahwa semua tugas yang ada di kita, fasilitas yang ada di situ adalah fasilitas yang benar-benar disiapkan untuk kita melayani masyarakat kita, sehingga itu dioptimalkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini menjadi perhatian kita bersama. Yang berikut kaitan dengan pembinaan pegawai. Jadi saya minta kita harus punya satu pemahaman yang sama. Jadi jangan kita sibuk untuk habiskan uang yang sudah sedikit ini untuk urus-urus pegawai terus. Jangan pergi sekolah banyak-banyak, kamu sekolah datang bikin apa? Lebih baik itu kita urus anak-anak yang tidak bisa mampu bayar SPP, daftar ulang. Sekolah boleh, tapi mandiri. Oke? Sekolah boleh mandiri. Tapi yang dokter, spesialis, yang itu yang menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk kita urus. Kalau ada anak-anak kita pegawai yang punya kemampuan menulis, mungkin itu juga yang kita dorong begitu. Sehingga dia pulang dia bisa tulis apa, orang bisa baca di kemudian, hanya kumpul-kumpul dari depan ke belakang, tidak ada gunanya. Ini yang menjadi perhatian kita bersama.
Jadi seluruh pembiayaan uang kita karena yang sudah terlanjur nanti kita diskusikan sama-sama, kita ya lihat sama-sama bisa kita lanjutkan atau tidak, nanti kita lihat sesuai dengan efisiensi pengembangan SDM. Kita harap kita harus selalu berpikir kita ini sudah jalan terus. Ya, kita punya kewajiban untuk menyiapkan mereka yang di belakang yang akan berhadapan dengan tantangan masa yang sulit. Ini mereka ini yang harus kita siapkan secara baik. Bukan kita pikir saya dulu baru yang sana, tidak boleh. Harus dibalik. Yang di luar dulu, kalau ada lebih baru kita yang atur-atur itu juga begitu. Ini yang perlu mendapat perhatian dari kita sama-sama. Saya rasa demikian, kamu rasa pedis atau berat atau apa, tapi ini yang akan saya kerjakan. Kan saya dapat mandat dari masyarakat 5 tahun. Kamu sukakah, tidak sukakah, ini yang saya kerjakan. Ini yang saya akan kerjakan, jadi terserah teman-teman. Terima kasih untuk perhatian pagi ini. Nanti kita akan lanjutkan di kesempatan yang lain lagi. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ingat Anda dengan saya adalah orang yang beruntung dari saudara-saudara yang lain. Itu karena Tuhan. Tuhan ingin saudara-saudara harus memakai kesempatan ini untuk memberikan pelayanan pada mereka yang benar-benar membutuhkan. Terima kasih untuk perhatiannya. Siap. Apel pagi buat Pak Bubaran. Penghormatan. Saya. Mohon izin untuk Bapak Ibu ASN tetap berada di tempat. Kita akan mengambil dokumentasi bersama dengan Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, dan para pejabat. Tanah asalku, tanah Papua. Lama sudah aku merantau jauh dari negeriku. Rindu, aku rindu, sungguh aku rindu bertemu denganmu. Kadangkala hati terharu, air mataku tumpah melihat kau semakin maju. Sungguh aku bangga, manusianya pun berpacu padu dalam segala karya. Aku ingin pulang, aku ingin pulang, pulang ke negeriku. Tanah Papua, engkau yang ku bangga. Di timur berdiri gagah, pintu gerbangnya persada Indonesia.
terharu, air mataku tumpah melihat kau semakin maju. Sungguh aku bangga, manusianya pun berpacu padu